Oke, sebelum Bapak mulai terkait dengan penyampaian hari ini, Bapak akan awali dulu pertemuan hari ini dengan mengucapkan penganjali umat. Om Swastiastu. Jadi di sini Bapak ingin menyampaikan terkait dengan materi khususnya kalian sebagai seorang siswa dan siswi di kelas 9. Materinya adalah tentang budaya hidup sehat dari sudut pandang kitab suci Weda. Nah, sebagai pendahuluan di sini bagi yang belum tahu, jadi konteks PABS ini adalah sebuah singkatan yang dimana berarti sekitar singkatan itu berarti perilaku hidup bersih dan sehat, yang dimana merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atau yang diimplementasikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau suatu kelompok dapat menolong diri maupun diri sendiri ataupun orang lain di bidang kesehatan khususnya dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan khususnya dalam ruang lingkup masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat ini juga merupakan suatu wujud operasional promosi kesehatan dalam upaya mengajak dan mendorong kemandirian masyarakat yang dimana diajarkan untuk berperilaku sebagai seseorang yang menerapkan perilaku dalam hidup sehat. Landasannya PHBS ini secara umum merupakan penerapan yang dimana kita diajarkan untuk menghindari diri dari berbagai macam penyakit, entah itu berdasarkan penyakit yang outcome-nya berasal dari hubungan interaktif manusia dengan perilakunya dan juga hubungan komponen lingkungan. Inilah yang menjadi timbulnya banyak penyakit-penyakit itu terjadi dalam diri manusia. Oke, Bapak lanjut. Di sini ada konteks PHBS dalam agama Hindu, yang dimana dalam agama Hindu itu ada sebuah sastra yang menjelaskan tentang budaya hidup bersih dan sehat. Nama ajarannya adalah Ayurveda. Ayurveda itu adalah sebuah kitab yang menjelaskan tentang bagaimana umat Hindu secara universalnya mengetahui bahwa kita sebagai umat Hindu wajib menjaga kesehatan dalam diri. Kemudian perilaku hidup yang baik dan benar dalam memelihara kesehatan dan juga meningkatkan kesehatan ini dalam pandangan agama Hindu juga diwujudkan dengan adanya kesatuan yang disebut dengan Trihita. Jadi Trihita ini adalah 3 hubungan antara manusia yang memiliki hubungan antar makhluk hidup yang lain, entah itu antar faktor-faktor semesta yang lain, seperti contohnya ada yang disebut dengan kelemahan, yang mana manusia memiliki hubungan yang harmonis dengan alam ataupun semesta. Dan ada yang disebut juga dengan pawongan, di mana manusia memiliki hubungan harmonis dengan sesama manusia. Dan juga yang terakhir disebut dengan parayangan, di mana hubungan manusia yang harmonis terhadap Tuhan, yang dalam konteks ini agama Hindu menjelaskan ide Sang Yang Widi Wasa. Karena menerapkan 3 hal ini, Trihita Karana ini diharapkan agar bahwasanya manusia Hindu diharapkan juga dapat mencapai kesejahteraan secara jasmani, kesejahteraan secara rohani, kesejahteraan secara sosial maupun secara spiritual, dan juga menjaga kesehatan lingkungan ataupun kesejahteraan atau kesehatan diri sendiri. Berbicara masalah PHBS, walaupun banyak pedoman yang berbicara masalah kesehatan dalam kitab suci agama Hindu, namun masalah kesehatan Hindu itu berbicara masalah kesehatan itu masih hal yang kompleks, menyangkut pengetahuan, sikap, dan perilaku. Derajat kesehatan itu juga menjadi hal yang penting dan harus dipromosikan serta ditingkatkan, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang disebut dengan penyakit ataupun mara bahaya yang merugikan diri kita. Jadi dengan penerapan PHBS ini secara terus-menerus, maka akan terjadi suatu kebiasaan atau suatu pola hidup, sehingga kita mampu memelihara kesehatan dan terhindar dari penyakit-penyakit yang merugikan diri kita sendiri. PHBS ini sangat penting disosialisasikan, dipromosikan, dan disebarluaskan dan diterapkan di mana di tempat tersebut berkumpulnya banyak orang, tidak terkecuali di rumah, di sekolah, ataupun di tempat suci sekalipun. Jadi bahwasanya pura sebagai objek yang Bapak
terapkan hari ini adalah tempat yang paling efektif untuk menerapkan information atau informasi kesehatan berkaitan dengan PHBS itu. Karena pura itu adalah tempat efektif yang dimana di sana timbul banyak orang yang terjadi kegiatan-kegiatan bersifat spiritual, dan pastinya harus perlu ada edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Dimana pura juga merupakan tempat berkumpulnya rangkaian-rangkaian ibadah dalam rangka mendapatkan informasi penting dari tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya dan disegani. Jadi ajaran PHBS ini menjelaskan bahwa di sana ada juga kitab yang disebut dengan Manawa Dharma Sastra volume kelima bait ke-109 dan juga kitab Bhagavad Gita itu sendiri pada bagian ke bagian 17 poin 8 dan bagian ke-17 poin 9. Di sana juga ada kitab Ayurveda yang dimana konteks kitab Ayurveda itu ada dua, yang dimana disebut dengan Deva Vyartasraya dan Yudi Vyartasraya itu sendiri. Kemudian dalam Ayurveda ada juga disebut dengan Yajurveda, disebut dengan Vihara, Ahara, dan Ausada. Dalam Ayurveda juga disebutkan beberapa arti-arti seperti Ayu, Satika, Bala, Arogya, Sukapiti, dan Pikadana yang merupakan bagian-bagian dari kitab suci Weda bercerita atau konteksnya tentang PHBS itu sendiri. Nah, di sini Bapak harapkan dalam kolom pertanyaan kalian ingin bertanya tentang berkaitan dengan masalah PHBS ini, Bapak harapkan kalian bisa mencantumkan atau sedikit tidaknya mencantumkan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa jadi masih mengganjal dalam diri kalian terkait dengan PHBS ini. Jadi itu adalah materi yang Bapak sampaikan kepada kalian terkait dengan PHBS dalam agama Hindu, yang sedikit tidaknya menjadi tolak ukur dalam bagaimana umat Hindu itu beragama juga, menjalankan ibadah juga, dan juga termasuk menjaga kebersihan dirinya maupun kebersihan lingkungannya. Akhir kata dalam materi hari ini tentang budaya hidup sehat dan suluh dengan kitab suci Weda, Bapak akan tutup. Tapi sebelumnya Bapak minta maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Presentasi secara daring hari ini Bapak tutup dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.